apa yang mendasari para YouTuber ini untuk bergerak, berkecimpung di dunia merpati ini? Apa? Sedangkan kalau buat saya sendiri di dunia kreator kita punya satu niat yang sama mungkin dari teman-teman kreator semua se-Indonesia, ya nggak bisa saya sebutin satu persatu, itu mengangkat merpati Indonesia. Disadari nggak sebenarnya YouTuber ini sekarang mulai mendapat kontrak atau bayaran dari lapak-lapak. Itu karena apa, tahu nggak? Tapi kalau pribadi saya sendiri, sesuatu hal yang kita tekunin pasti nanti akan berbuah hasil yang manis kok. Tapi memang perjuangan itu nggak bakal selesai. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Yonel Baron di channel Merpati Baron Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu, tanpa kurang suatu apapun. Ya teman-teman, kali ini saya ingin mewawancarai. Di samping saya ada dua orang YouTuber kondang dari Temanggung, yaitu dari MKT Channel sama Maaf 07. Nah, ini nih kesempatan YouTuber. Teman-teman tentunya udah paham, bagi yang belum paham silakan diperkenalkan kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya John Petty. Sebelah saya ini Ada Arif Maaf. Nah, ini ngomong-ngomong, ada apa dulu sih kesini sih? Gini, ceritanya gini, kok cerita nggak apa-apa ya? Ya pertama ya, terima kasih buat Kohyun yang sudah berkenan meluangkan waktunya, direpotin sama MKT, sama MAF, sama LG Team juga kesini. Kenapa saya sebut LG Team kok? Kemarin kan saya sempat liputan di tim LG Temanggung. Ya biasalah, ada yang juara. Ya bukan kalau ada juara juga MKT sih. Kalau ada yang nggak jarang nampak kelapak juga kita samperin. Namanya juga saudara toh kok. Ya, benar. Nah, terus kita ke sana, kita uli-uli itu merpatinya yang juara di Gedong Songo waktu itu. LG Team itu bawa tiga merpati podium semua kok. Luar biasa ya. Luar biasa. Setelah kita ngobrol panjang, nyampe pertengahan obrolan itu, biasanya kan kita tanya indukan terahnya kok. Ya. Indukan terahnya, ternyata yang juara itu, yang namanya lumut itu, BB-nya, bobo biungnya, jantan sama indukannya itu ada darahannya dari tim Baron. Nah terus kan saya ngomong sama Mas Adi yuk main ke sana lagi, itu kan dari sana, nggak ada salah ya, kita sana silaturahim. Terus Mas Adinya berkenan, telepon Kohyun, ya udah main sini. Akhirnya nyampe sini. Temanggung, Baron Maning. Kemarin baru heboh Mas Hitam. Mas Hitam kemarin. Mas Hitam kebetulan waktu itu juga sebagai saksi nih pas waktu transaksi nih. Itu Mas Hitam kalau nggak salah ya, kita kesini tuh tahun lalu kok. Tahun lalu itu tanggal 26 Februari 2023. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Sebenarnya video ataupun foto itu sudah hilang kok. Di dokumen tak cari-cari, kan kadang masih nyimpen itu kok di aplikasi apa itu foto. Saya buka-buka ada itu, tak penyet tuk. Tanggal 26. Kenapa kok saya langsung scroll cari itu? Itu kemarin Mas Hitam kan juara pralomba ya kok. Pralomba di JKK event 1M itu podium 2. Habis itu juara lagi di Temanggung event mobil Verosa. Juara 1. Sebelum itu juara 1 event beat. Nah, tapi yang bikin heboh itu kan saya sempat nyampe WA Kohyun ya. Kok ini Mas Hitam ya, waktu saya sama teman-teman ke situ ternyata podium. Sayangnya waktu itu pernah ya, waktu pengambilan itu sebenarnya sudah ada di video ini, sudah komplit. Tinggal saya up waktu itu kok.
Tapi kan ada sesuatu hal dari pihak sana, saya nggak bisa nyebutin. Video yang tentang apa itu? Video yang tentang waktu pengambilan emas hitam. Waktu pengambilan emas hitam itu sudah jadi kok, tinggal upload. Tapi dari pihak sana, yang namanya sana kan yang ngajak kok. Jadi kita tinggal ngikut, mohon maaf belum nih. Jangan ditayangin dulu. Nah terus saya hapus. Padahal di isi video itu ada ya, kalau menurut saya satu hal yang mungkin mohon maaf izin dari Ko Hyun sendiri mungkin nggak sengaja atau keceplosan atau mungkin itu memang bener-bener Ko Hyun meyakini itu. Ko Hyun nyampe bilang saya jaminan juara untuk burung ini. Memang nyampe bilang 3 kali. Itu 3 kali? Itu salah satu kegilaan saya. Mungkin saya ngucap gitu mungkin ya setengah dukun mungkin. Cuma ya apa, sebenarnya takut juga saya kalau kayak gini diberitain, karena nantinya semua orang akan minta garansi juara, saya yang mumet. Jadi balik lagi ke memang cara pelatihannya dari jokinya Mas Toying itu dan rawatannya itu bagus, jadi mendukung burung itu untuk juara. Jadi saya memang ya biasanya saya dengan segala pertimbangan untuk mengucapkan itu ya, cuma nggak tahu waktu itu memang nggak ada planning, nggak ada apa, memang burung itu sebenarnya ditaruh di rumah Epung dan burung yang di sini waktu itu nggak cocok semua ya. Saya suruh ambil itu burung, baru ngolong sekali dan nggak tahu, tahu bisa nyeplos kayak gitu, memang nggak tahu lah. Itu semoga jangan terulang lagi. Terulang aja terus. Bebannya besar sekali. Kok bisa beban loh? Gimana? Ya beban kalau waktu itu ditayangkan ada ucapan seperti itu nanti kontroversinya luar biasa ya. Jadi sebagian besar orang yang waras, nih, itu akan menganggap saya omong kosong wajar. Jadi terlalu membual, terlalu apalah hiperbolis ya. Jadi nantinya justru saya akan menjadi beban. Untungnya waktu itu nggak jadi tayang. Nggak jadi tayang, tapi menghasilkan yang benar-benar sesuai diinginkan ya. Ya itu ya, dengan nggak jadi tayang beban saya nggak terlalu berat, tapi begitu udah juara ya saya blong gitu. Ya, karena kalau nggak juara ya bukan karena duit dibalikin ya, karena saya malu dari apa yang udah diucapkan. Kan kata pepatah, mulutmu harimaumu. Itu yang bahaya, apalagi diberitakan di YouTube, di medsos, itu yang lihat itu puluhan ribu orang. Semoga nggak terulang ucapan saya. Kemarin hampir terulang lagi, Mas. Ucapan itu buat Mas Afif. Mas Afif Putrajaya yang punya idola. Gerabak gitu ya teman-teman. Iya, pas main ke sini lah, pas di kandang bawah lantai 1, saya ujuk-ujuk, Mas Afif garansi juara. Wah. Habis itu burungnya sakit mati. Itu. Terus ngambil lagi sini. Itu susunya awan hitam. Oh, susunya awan hitam. Jadi mati, akhirnya tak sarankan lagi. Ada susunya Silverzone. Mas, kali ini saya nggak berani garansi juara. Saya kira garansi juara juga. Nggak berani, karena kecepatannya memang luar biasa. Nah, tergantung cara latihnya nih. Kalau burungnya gitu kan lama, biasa bisa sampai 3 rampasan baru bisa juara. Cuma kan saya nggak tahu nanti metode latihnya seperti apa. Kalau burung over itu memang cenderung lama ya latihnya. Ini buat teman-teman, bagi yang pengen punya burung yang dar yang sesuai kenceng ya, kalau kalian latihnya pengen cepet-cepet ya nggak bisa, akan berakhir tamat di kandang pacak atau di liang kubur. Over CC ya. Latihannya lama buat ke lomba kok. Itu kenapa kok? Ya gini, saya umpamakan pakai logika aja. Ya. Mas Ari pernah muda. Dulu naik motor gimana? Petakilan kok? Pecicilan. Mikir ndak nanti ada selonong? Ndak mikir kan? Apalagi
perapatan itu biasa ya kita nggak mikir hijau yang penting bablasan belum tentu. Kalau sekarang mikir enggak? Mikir. Jadi itulah arti kedewasaan. Jadi bisa mengendalikan emosi, bisa nalar istilahnya, sama burung pun kayak gitu. Jadi kalau yang masih bahan-bahan ya itu ya sama kayak kita masih muda, masih ugal-ugalan, masih senggol bacok. Tapi kalau udah dewasa ya keluar, dia disenggol ya dia akan lebih mikir, mikir berapa kali untuk berbuat, itu seperti itu Mas. Gitu. Tapi endingnya untuk yang apa itu ya toh, yang untuk yang burung kencang-kencang itu endingnya kalau kita dalam perawatan itu kita lebih hati-hati, mungkin untuk jenjang ke depannya itu pasti akan lebih mewah lagi. Betul. Kayak jenderal itu sebenarnya burung yang powerful CC sekali ya. Cuma dia baru bisa juara itu di atas 5 rampasan atau 6 rampasan itu. 5 rampasan? Iya. Itu baru bisa. Tapi kan terkadang gini kok. Iya. Untuk burung yang di itu kan ada burung belum rampas, terkadang udah mulai di lob, bahkan ada yang diikut lomba kan bisa juara. Itu akan berdampak pada berikutnya nggak itu kok? Berdampak, sangat berdampak. Berdampak pada untuk rampasan-rampasan Sangat berikutnya. berdampak. Jadi saya ada satu contoh, ini dibeli orang Jambi, kakaknya Bengawan waktu itu. Nyampe sana 4 giringan udah star, dilombakan dan juaranya berturut-turut kalau nggak salah 6 kali ya. Dan saya cuma bilang hati-hati nanti udah ambrol nanti jadi untulan. Dan akhirnya setelah 2 rampasan kok ini saya mau jual. Loh kenapa? Ya memang seperti yang apa yang dikatakan kok Yun, jadi untulan burung ini CC-nya hilang sama sekali. Dan akhirnya memang tak beli waktu itu beli 8,5 juta, tak beli balik paling jatuhnya sekitar 1,5 juta. Nah itu tak piara lagi, memang lama nunggu sampai 1 rampasan lebih baru keluar CC-nya, tapi dia baliknya itu cuma 80%, nggak lebih dari 80%. Biasanya kan kalau yang kita rawat dari awal itu nanti ke depan semakin bagus ya kok ya? Ya pasti. Tapi kalau itu kebalikannya, kita koncor di waktu peak, Nah nggak bisa. kebalikannya dari itu ya kok? Bukan Tapi cuma- tergantung gini Mas Arif. Ya. Tergantung juga peternak itu tahu lah ya. Ya. Burungnya itu targetnya dia memang main di bawah 3 rampasan, umpama seperti itu. Ya dia akan genjot di rampasan-rampasan muda. Dia akan genjot di situ. Soalnya kalau udah di 3 rampasan burung dia powernya makin kurang, nggak punya teknik gitu, CC-nya makin kurang. Ya apa yang diharapkan gitu loh. Cuma kalau memang itu peternaknya yang lebih tahu lah. Kalau memang nantinya tekniknya lebih bagus, nantinya CC-nya akan lebih kontrol, ya peternaknya pasti tahu ini akan main di 3 rampasan ke atas. Seperti yang saya pernah cerita itu tadi, cerita Jasmine Tea. Itu rampasan pertama latih dari pi sampai mau ambrol, latih dari 0 di padel sampai star, nggak pernah ngolong 1 kali pun. Diikutkan lomba waktu itu di Kubang Pari Brebes, nggak dapet tiket. Sampai berapa kali di sini kan bebas ya daftar ulang. Waktu itu pesertanya nggak banyak banget. Kayaknya 5 atau 7 kali itu nggak dapet tiket. Di padel ya sering nggak dapet tiket. Akhirnya setelah rampas 2 kali ke atas, dia bisa dapet tiket, tapi minimal dia ada daftar ulang. Biasa 2 apa 3 kali, terus habis itu babak kedua, babak ketiga gugur. Nah saya tunggu lagi sampai 3 rampasan, udah ada kemajuan tapi belum sesuai yang saya harapkan. Dia lomba bisa sampai di babak 5 lumayan. Habis itu memang sesuai prediksi saya bilang burung ini akan juara nanti di 4 rampasan, dan ternyata memang bisa juara. Banyak burung-burung begitu. Jadi memang peternaknya ini harus paham benar, itu salah satu yang harus diinformasikan ke pembeli, karena kalau pembelinya nggak tahu ya jadi akan menganggap burung ini burung sampah gitu. Jadi memang keputusannya waktu itu kayak Jasmine Tea nggak saya jual, ada lagi Jangwe keputusannya memang nggak saya jual karena baru juara 4 rampasan semua, termasuk bomber pun itu 5 rampasan, karena waktu itu bomber itu masih sangat merosotan lah, ngesotan. Cuma ya dengan
pengetahuan cara menangani yang seperti apa, akhirnya berhasil. Oh, berarti kalau itu ya kok untuk menangani burung seperti itu tidak disamaratakan. Ya, Kita enggak. harus apa? Yang jelas itu kita harus tahu dari bibit bebek bobotnya. Betul, ya. itu betul sekali. Kalau kita udah tahu itu burung merosotan, kita dengar kata-kata koyunnya, kita tunggu sampai 5 ramasan, ternyata indukannya aja merosotan kan? Ya, kan? percuma buang waktu. Percuma. Nah, sebelum kita menentukan mengambil suatu keputusan untuk melatihnya secara terus-menerus, kita harus tahu dulu bibit bebek bobotnya itu. Jadi jangan sampai buang waktu sia-sia. Kalau memang merosotan ya merosotan memang. Ya, ini gini, sekarang gantian saya yang sengaja mempodcastkan ini. Saya ingin menggali YouTuber ya, ini kan YouTuber konten kreator. Ini sebenarnya ada apa sih? Atau apa sih yang menyebabkan menjadi YouTuber dan sampai ini kalian ini pengen sampai di mana dan pengen seperti apa itu? Saya sendiri kan juga konten kreator ya. Tentu saja saya tahu kelemahan dan kelebihannya. Memang ada sisi capek, bahkan banyak capeknya daripada enggaknya ya. Daripada hasilnya gitu. Jadi ingin tahu lebih jelas. Nah, ini kebetulan ada Bang Peong nih datang nih. Bang Peong. Nah, ini dia habis ngeliput. Nah, sama porsinya sekalian aja sini. Geser kursinya Jon, geser Jon. Nah. Ya, Dulu. Sehat ya? alhamdulillah sehat. Sehat. Mas Arif, Mas Febi. Gimana nih? Sini. Waduh. Ya, porsinya itu dipotong aja. Sini. Ini kayak di ini ya. Di kursi panas kita Kursi Bang panas Peong. ya. Kursi panas. Oke. Kameramen, kameranya cukup? Cukup. Cukup lah, cukup. Nah, agak gelap dikit nggak apa-apa. Gimana nih? Ya, ini teman-teman kita ketambahan satu personil. Satu penampakan adalah Bang Peong, seorang konten kreator atau YouTuber yang sekarang sedang naik daun gitu. Daun apa saya nggak tahu, kurang tahu, daun jati atau daun pisang ya. Monggo jelaskan, ini siapa sih, kamu itu siapa gitu loh. Oke. Nih ya. Jadi sebenarnya saya kesini. Saya kesini tuh silaturahmi. Iya. Sebelumnya kan udah pernah ketemu Kohyun, Ya. bikin ikutan di sini Kohyun, ya kan. Terus kebetulan ada event di Tegal, kita mampir ke sini. Tapi kok tiba-tiba saya lagi di luar, langsung tiba-tiba ditarik sini, malah justru saya konteksnya belum tahu nih Kohyun. Berarti niatnya bukan sengaja ke sini, karena ada event di sini, terus mampir ke sini. Betul, sekalian. Jadi gimana nih Kohyun? Ini udah ngobrolin Ya, ini teman-teman apa biar maksudnya tahu. Jadi di balik layar seorang YouTuber ya Oke. seperti ini, nggak ada persaingan atau apa ya. Itu persaingan sehat dan justru kekompakannya luar biasa. Saya pengen mengungkap lebih dalam lebih dalam. Jadi ini berarti judulnya ada soal YouTuber ditanyain YouTuber ya? Ya. Jadi ini apa yang mendasari para YouTuber ini untuk bergerak, berkecimpung di dunia merpati ini apa? Sedangkan saya seorang YouTuber, saya dapatnya aja minim banget loh, ya. Dengan viewer atau subscriber yang lumayan banyak itu, kalau sengaja bikin konten itu ya tekor kemana-mana gitu. Jadi apa sih yang mendasari Mas Febi sampai memutuskan diri untuk menjadi seorang konten kreator? Saya dulu yang jawab kok. Suka dukanya apa? Aduh, kalau izin ya kok yang jawab dari bapaknya. Oke, monggo. Kalau yang mendasari saya untuk nyampe saat ini ya sebagai konten kreator ya
sebenarnya belum bisa dibilang sebagai konten kreator kok. Soalnya masih belajar sama senior. Allah. Oh iya. Tapi kan niat saya pertama kok, saya sebagai orang Temanggung ya, yang dulunya backgroundnya sebenarnya saya dulu belum di dunia merpati kok. Dulu saya kicomania sama seperti Bang Peong dulu ya. Terus kesini-sini diajak itu untuk main ataupun ya kita ngonten-ngonten tentang dunia merpati. Ke situ ternyata di dunia merpati itu enak kok. Enaknya apa nggak bisa diceritain. Enaknya itu. Terus kenapa kok saya nyampe ke sini dan dasarnya apa kok? Pertama di Merpati ya, khususnya Temanggung, saya pengen ya naikkan nama Temanggung pertama tentunya di dunia kancah Merpati nasional. Syukur-syukur dengan cara kita yang selama ini saya dan Arif lakukan ya semoga aja bisa diterima. Terus alurnya kesini oh kok nyampe ketemu banyak sedulur yang ngait-ngaitin ke tim sini nyampe ke tim Kohyun El Baron. Alhamdulillah bisa silaturahim ke sini. Terus banyak belajar juga tentang dunia kreator sama senior Kohyun. Banyak lah. Biarpun Kohyun sendiri nggak secara langsung ngajarin ya, tapi kita kadang nyuri-nyuri kok. Nyuri-nyuri itu nyuri jadi maling. Maling apa? Wah, Kohyun cara ngomongnya seperti nyuri ini kok. Tapi ngaku. Nyuri yang positif ya, dengan niat yang positif. Wah, cara Kohyun ngomongnya seperti ini. Cara Bang Bang ngomongnya seperti ini. Itu saya curi kok. Apa yang baik saya pakai. Gitu. Terus kalau ditanya sampai kapan saya mau berjalan di dunia kita ya seperti ini ya, sampai kalau ditanya sampainya nggak ada, karena kepuasan itu namanya orang itu punya rasa serakah ya, mungkin ya. Udah nyampe segini pengen segitu lagi, udah segitu pengen yang lebih lagi, tapi dalam tanda kutip positif ya kok. Sisi positif. Terus tadi Kohyun bilang mohon maaf sebagai persaingan atau apa. Kalau saya kata-kata seperti itu ataupun rasa seperti itu saya kesampingkan dulu. Saya nggak bilang ada persaingan, saya bilang justru nggak ada persaingan. Wah ngawur. Nggak ada persaingan di antara YouTuber. Nanti nonton kontennya sendiri. Ya ini nyinggung persaingan lah ya, persaingan. Kalau buat saya sendiri di dunia kreator kita punya satu niat yang sama mungkin dari teman-teman kreator semua se-Indonesia ya, nggak bisa saya sebutin satu persatu, itu mengangkat Merpati Indonesia, mengenalkan khususnya di Indonesia. Syukur-syukur nyampe ke luar negeri. Soalnya yang nonton juga kalau punya babong kan di reel itu aplikasi Bro nggak cuman orang Indonesia, bahkan nyampe ke luar kota. Dan itu yang kita lakukan sekarang, nggak menjadi persaingan. Bahkan kalau saya ya lihat dari para senior-senior Kohyun, ada Mas Nu, Bang Silai, terus ini nggak menjadi motivasi buat saya kok. Biarpun kita kadang jadi satu yang Pak Peong, tapi kita nggak ada terus rasa wah saya harus begini, enggak. Kita sama-sama belajar. Nanti kalau pengen sampai ke luar negeri, ya bikin kontennya pakai bahasa Inggris. Wah, ini ya susah pakai translate kok. Ya itulah kok kalau saya. Kalau menurut Bang Peong gimana? Ini Bang Peong. Pertama pertanyaannya, kenapa menjadi konten kreator? Karena dulunya saya kerja kantoran kayak gitu ya. Karena basicnya farmasi, dari 2004 udah mulai kerja, lulus SMA sampai 2022 itu saya selesai lah. Artinya, kayaknya saya udah di titik jenuh. Karena dulu masa saya masih bujangan kan senang keluar-keluar, senang traveling. Nah, gimana sih saya berpikir saat saya udah berkeluarga, artinya udah ada batasan nih. Nah, saya pikir-pikir apa yang kira-kira saya bisa traveling, bisa keluar kota, bisa jalan setiap weekend, tapi menghasilkan. Karena saya punya tanggung jawab, yaitu keluarga. Akhirnya saya putuskan itu menjadi konten kreator. Tapi kan basicnya belum ada nih.
Nah, basic saya itu di farmasi salah satunya marketing. Content creator itu setidaknya bisa ngomong kan, bisa menyampaikan. Menurut saya masih ada nih poinnya di sini. Tapi secara ngedit dan lain-lain soal YouTube kan basicnya pasti dari YouTube ya. Saya sendiri ngincarnya di YouTube. Wah, ini harus belajar. Nah, kenapa yang kedua, kenapa saya pilihnya di Merpati sampai saat ini? Karena pada saat saya coba di berbagai istilahnya bidang jurusan, dari yang sapi saya pernah jadi content creator, bantu teman sapi, terus kicau udah pernah juga. Nah, ternyata pada saat saya di belakang rumah itu ada lapak. Nah, di situ saya lagi ngopi, bilang katanya teman-teman, Bang, ini sekalian konten nih Bang, lagi lomba Merpati. Nah, saya kan basicnya memang nggak pernah di Merpati kolong bebas. Toh juga main itu tomperangan, itu pun kita kan minta tolong orang untuk ngerawat kan. Ini gimana saya belajar, oh ternyata di sini menarik. Kenapa menarik? Ternyata lombanya itu bisa berpindah-pindah, tapi butuh pelajaran di situ. Pas saya udah mulai terjun ke situ, singkat cerita, kalau kata orang ini nggak menghasilkan uang untuk di awal, ternyata di Merpati itu alhamdulillahnya sebulan saya terjun di situ kok ada yang ngasih saya, kan itu harus tetap dong, karena pemasukan, kita butuh pemasukan juga. Ternyata kok ini lapak ngasih uang, kok nih tim itu ngasih uang, berarti kan di sini ada tanda kutip ada rezeki. Kalau kita tekunin, menurut saya bakalan bisa mencukupi, kan belum kata cukup pada saat itu kan, mencukupi. Nah, terus saya berpikir gini, tim itu kalau mau punya nama atau dikenal dengan cara ngamen. Nah, saya pikir berarti saya YouTuber juga harus ngamen. Gitu. Nah, di situ saya mulailah. Tapi nggak pernah bawa gitar. Kecerekan. Nah, ternyata nyaman. Nyaman sampai di titik ini, alhamdulillah saya mengakui bahwa rezeki saya itu berasal dari hobi Merpati ini. Gitu. Dan saya pastinya ke pertanyaan kedua, sampai kapan ini ngonten? Karena ini di media itu kita nggak ada owner, nggak punya bos. Artinya sampai kita secapeknya, selelahnya kita bisa di hobi ini. Gitu kalau saya. Planning ke depan berarti belum ada sesuatu lonjakan di luar bidang ini, belum ada ya? Mungkin kalaupun ada, itu bagusnya yang sepemikiran saya itu yang terkait dengan hobi ini. Jadi gitu. Biar lebih enak circle-nya, karena kita ngebangun media pribadi saya itu nge-branding kan, berarti saya membranding diri saya juga untuk di YouTube Merpati. Berarti saya setidaknya nanti pun ada bisnis atau di luar itu pengennya yang di sekitaran Merpati, biar nggak ngulang dari nol kok. Iya, betul. Begitu. Betul. Nah, ini Bang Peong kan saya pernah ngomong ke Bang Peong, inget nggak? Bang Peong bakal jadi kreator hebat. Masih inget? Saya pas lagi dulu pernah, pas lagi datang ke sini. Masih awal-awal. Dengan cupan koyu. Karena memang ada diaminin aja. Ada potensi memang dari cara dia berbicara itu memang ada skill marketingnya tertanam di dalamnya. Itu memang karena saya juga orang marketing sama, jadi tahu lah ya. Gitu. Jangan-jangan teman-teman YouTuber kebanyakan marketing nih. Karena yang ini juga punya toko, yang ini punya ini. Jadi ini enak nih. Ini pada dapat bayaran kita mah nggak pernah ya. Oke, paham. Tapi memang itulah kok perjuangan. Kalau saya pribadi ya, saya bisa menilai karena pribadi saya sendiri. Kalau teman-teman terkadang punya masing-masing sudut pandang ya Mas ya. Tapi kalau pribadi saya sendiri, sesuatu hal yang kita tekunin pasti nanti akan berbuah hasil yang manis kok. Tapi memang perjuangan itu nggak bakal selesai secara instan di saat kita udah mencapai ini. Semua usaha betul. Akhirnya kita akan terus berinovasi. Jadi dalam tanda kutip banyak sekarang teman-teman live streamer, YouTuber Merpati sekarang lagi banyak sekali. Benar kan ya? Betul. Di saat event besar itu kita ngumpul lebih dari 10. Dan itu memang seru sekali dan itu menyemarakan sekali event tersebut kan, karena dengan berbagai model atau cara penyampaian kok. Semua punya karakter masing-masing. Nah, PR-nya adalah di saat kita sudah bareng dalam satu lingkup event,
Berarti kan kita mempunyai, kalau dibilang persaingan menurut saya enggak, tapi mempunyai komunitasnya masing-masing. Jadi komunitasnya Mas Pepi MKT dia sudah membentuk komunitas sendiri, terus Mas Arif juga MAF juga membentuk komunitas sendiri, dan saya juga membentuk komunitas sendiri. Akhirnya mereka itu bisa senang atau lebih senang mendengarkan siapa nih. Betul. Misalkan ada Kohyun juga ada live juga, atau enggak Kohyun bikin video-video soal gimana cara perawatan burung. Nah, itu berarti kan Kohyun membentuk komunitas yang lebih mencari informasi soal merpati, betul ya, Ko? Betul. Nah, kita juga akhirnya teman-teman juga bareng-bareng belajar bareng gimana sih biar kita di merpati ini, hobi ini kan mata pencarian kita nih, tanda kutip ya, untuk ngejaga. Nah, PR-nya kan sekarang gitu, teman-teman nih biar menjaga. Semakin banyak konten kreator menurut saya semakin menarik dan makin beragam. Tapi nggak dipungkiri perjuangannya itu nggak mudah. Jadi saya pun sama teman-teman kita masih tetap belajar ya Mas Pepi. Kita masih tetap belajar. Nggak ada persaingan menurut saya. Persaingan dalam tanda kutip mungkin lebih ke cara kita menyampaikan dengan macam-macam konten. Kayak tadi Mas Pepi saya lihat ini kita gerebek kandang dengan model komedi, dan itu kan sulit kok. Kalau saya disuruh bikin gitu nggak bisa kok, nggak masuk gitu. Bisa Pepi. Mas Pepi bisa tadi pakai gini seret teng. Tadi tapi aja. Coba disadari nggak? Sebenarnya YouTuber ini sekarang mulai mendapat kontrak atau bayaran dari lapak-lapak. Itu karena apa, tau nggak? Belum, apa? Ya karena kebersamaan, karena banyak. Coba kalau waktu dari dulu satu tok, itu serasa tidak dibutuhkan. Ada ya syukur, enggak ya udah nggak apa-apa. Cuma karena sekarang banyak konten kreator, dan itu lama-lama jadi sumber kebutuhan, di mana akhirnya suatu lomba dikatakan hebat jika ada konten kreator. Nah, di situ yang dulu itu nggak dibutuhkan, ya kan? Justru waktu itu sempat ada ide yang zaman dulu ya, ini saya buka. Kalau mau jadi konten kreator, kalau mau ngeliput harus bayar. Dulu sempat ada itu begitu. Ya. Jadi sempat ada monopoli juga dari pihak tertentu, dari konten kreator tertentu. Jika ikut kesini gabung ya konten kreator pakai mereka, nggak boleh semua konten kreator disingkirkan. Itu sebenarnya cara yang justru menguncurkan dirinya sendiri. Justru karena kebersamaan ini akhirnya jadi muncul kebutuhan dari suatu lomba. Akhirnya lomba sebesar apapun, tapi tanpa konten kreator, nggak bakal lomba itu dikatakan lomba yang hebat. Karena yang bisa nikmati yang di lapangan dong. Yang di luar lapangan ya nggak bisa. Sekarang banyak orang yang orang-orang yang istilahnya punya tabungan cukup untuk bermain burung, tapi dia tidak punya waktu. Ya, itu banyak yang sebagai investor lah ya, itu titip burung dan dia hanya menikmati di live, itu aja udah cukup bagi mereka. Coba nggak ada live, muncul investor begini, ogah banget coba nutupin nitip burung harga ratusan juta, nggak bisa lihat, ogah ya kan. Jadi ini salah satu pentingnya konten kreator ya di dunia merpati ya seperti ini. Sekarang udah berkembang dengan sangat pesat. Semoga semuanya rukun semua. Amin. Dan kalau Mas Arif sendiri gimana ini? Saya hitam itu kok sama jawabannya sama Mas Pepi. Kita kan satu. Tambahin lah dikit, 1 menit. Kita kan satu. Terus adanya, ini yang paling penasaran ya. Iya. Sering pasti pernah ngalamin. Jadi seorang konten kreator itu, karena mungkin semua orang itu lihat zaman dulu itu lihat Atta Halilintar, wah tajir ya kan, karena konten kreator. Jadi orang kaya dengan penghasilan waktu itu dikemborkan 1 bulan itu bisa berapa ratus juta bahkan miliar. Nah, itu jadi membentuk gambaran di pemikiran orang-orang itu bahwa konten kreator, lah mereka yang butuh kok, mereka yang dapat duit, kenapa kita harus membayar mereka gitu. Padahal sekarang ayo kita buka, saya dulu subscriber saya 50.000, hampir 50.000 dikit lagi. Itu masing-masing konten rata-rata viewernya itu
berkisar antara 25.000 dari 10.000 sampai 25.000 ya. Pendapatan yang saya terima itu udah beberapa bulan terakhir ini, selama 6 bulan terakhir ini kalau nggak salah itu tidak mencapai 1,5 juta. Nah itu jadi makanya sebenarnya sedih, cuma karena memang saya memang ada sesuatu yang harus saya bagikan ke teman-teman, jadi itu salah satu bentuk ibadah juga ya, membagikan ilmu. Jadi balik lagi, dunia merpati ini akan terus berkembang, terus maju dengan kita, caranya kita merawat pemula-pemula yang baru masuk. Karena kalau nggak ada yang peduli sama pemula ini pemula masuk tentu saja nggak lama dia akan frustasi, susah banget sih guru masuk kolong, kapan sih juaranya? Betul. Kok susah banget, caranya gimana? Nggak ada yang mau membagikan. Kita lihat dari mana, channel mana, ya kan, yang membagikan detail. Ya. Nah dari situ nanti akan menumbangkan jumlah komunitas merpati itu sendiri. Nah di situ saya bergerak. Tentu saja dengan naiknya jumlah komunitas merpati, penggemar merpati itu, saya juga toh rezekinya nambah, ya kan. Toh juga orang-orang rezekinya akan nambah, dan itu menambah rezeki orang, saya yakin itu adalah berkah buat saya gitu. Nah kalau Mas Pepi. ya ini dulu nggak pernah ngomong nih ya. Mas Arif, ya. Iya. Mas Arif channelnya apa berarti? Maaf. Maaf 07. Subscribernya ada berapa? Subscribernya itu 18.000, baru 18.000 kok. 18.000. Sebulan dapat berapa? Sebulan kok ditanya 1 bulan. Itu pendapatan saya kalau cuma lewat konten kreator itu, pendapatannya itu bisa hampir 4 bulan kok. 4 bulan. 4 bulan baru cair. Cairnya berapa? Paling 1.500. Ya kalau di bawah 1,5 kan nggak bisa cair, harus diakumulasikan kan. Iya itu. 4 bulan 1,5 juta nih, bayangin teman-teman. Ya. Kalau Bang Peong sekarang subscriber Ini banyak, jangan ditanya ini kok. sekarang, wow ini pesat sekali, seperti prediksi saya, pesat sekali. Berapa sekarang? Sekarang 50.000. Udah nyelip saya, nyelip, maaf. Nyempil kok. nyempil doang. 50.000 subscriber. Nah, dengan konten sebagian besar live ya. Ya, betul. Kalau penghasilan dari YouTube sendiri itu berapa? Kalau Nggak termasuk sawer loh ya, saya nggak nanya sawer. Iya, siap. Kalau YouTube itu penghasilannya naik turun. Bulan lalu Wih, gede. Iya. Bulan sekarang turun, kan saya bilang naik turun. Bulan ini kayaknya di angka Jauh iya. sekali turunnya ya. Iya, turunnya. Tapi sawerannya yang di luar yang naik. Biasanya kalau yang di YouTube turun, yang di luar Naik. Amin kok Bang. Amin. Dalam hati nih biar kalau amin dalam hati biar cepet nyampe. Dari TikTok berapa dari TikTok? TikTok apa tuh? Dari TikTok GIF. live ya. Oh, GIF. TikTok itu kan saya baru kemarin di Silirejo. Di TikTok itu ternyata saya juga belum tahu ya. Artinya saya cuman ya udah sekedar live. Itu 1 hari saweran 300.000. 300.000. Iya, Jumat, Sabtu 300, Minggu 300. Wih, mantap sekali. Saya nggak ngerti kok itu tiket cuman Dari gift-nya aja itu. ya iya cuman gift ya orang dapatnya itu. Ini salah satu YouTuber yang beruntung. Iya. Belum Facebooknya kok. Kalau Facebook, Iya. real sama live sekitar berapa? Nggak apa-apa, kita buka-bukaan aja. Kita buka-bukaan. Kalau Facebook saya baru gajian 2 bulan kok. Nah, Bulan kemarin kita. ya. Wih. Pantesan Kali-kali kok. pantesan giat banget ya. Iya. Itu dari apa aja Bang Peong? Dari Reels. Dari Realnya. kebanyakan dari Reels. Yang lainnya sisanya bintang sama star bintang tuh yang kirim gift bintang sama video in-stream ya. Yang lebih dari 3 menit itu. Video Instagram itu. Oh, Jadi video yang kalau Reels itu kan 90 detik Iya. maksimal. Kalau lebih dari 3 menit itu jadinya video biasa, tapi itu ada iklannya kan. Orang Reels 90 detik aja di iklannya. Kalau 3 menit ada, itu masuk ke iklan in-stream. Itu yang setahu saya. gitu. Heeh. Gitu. Wah, luar biasa. Kalau live sendiri dari Facebook? Paling saweran ya? Ada kalau live. Jarang saya live Facebook. Oh,
Jarang. Tadi cuman paling sekedarnya udah terus saya tamatiin. Tapi mantep, luar biasa. Reel Facebook memang pendapatannya. Sekarang YouTube kayaknya gimana gitu ya. Iya, tapi basicnya sebenarnya gini kok. Menurut saya pribadi itu hitungannya basic di awal kita teman-teman pasti YouTube. Iya, iya. Di saat kita pindah platform atau yang lain mengikuti itu kok. Betul. Jadi lebih mudah sih sebenarnya itu aja. Iya. Iya. Jadi reelnya itu sampai dari Facebook 1 bulan 8 juta itu reelnya dapat reelnya berapa kali? Apanya tuh? Bikin reel berapa? Reelnya. Oh enggak ingat. Pokoknya saya bikin reel kalau lagi rajin bisa di atas 10 sehari. Wah, astaga. Karena kan gini, menurut saya gini, video di saat kita satu kali kita bikin video kan belum tentu bagus penontonnya. Loh, kenapa kalau saya pribadi, kenapa saya bikin reel sedikit, penontonnya dikit ya kita caranya kalau nggak bisa kualitas, kalau pribadi saya kuantitas. Itu yang saya lakukan selama ini di media atau di konten kreator Merpati. Saya nggak bisa ngejar kualitas seperti editannya Kohyun misalkan atau pengambilannya, kan kita punya keterbatasan. Iya. Terus akhirnya kita jadi stuck untuk nggak bikin konten, kan nggak mungkin kok. Nah, gimana caranya? Ya udah kita bikin banyak aja deh. Saya jujur aja, saya buat bayar kameramen saya Adit ini tekor nih. Pastilah, pasti. Percaya saya. Dan akhirnya, tapi tetap ya sama-sama sedikit akhirnya. Sekarang diajarin teman-teman bikin reel di Facebook. Lah kalau Bang PO sendiri reelnya viewernya sampai berapa? Duh, Kecepatan tayangnya misal dalam 1 hari itu berapa ribu penonton? ya minimal ya 2.000 lah, minimal satu reel, minimal aja 1 hari. bilangnya. Satu reel 1 hari itu kira-kira bisa berapa ribu penonton? Minimal 2.000 1 hari, minimal 2.000. Maksimal bisa sampai Jutaan. enggak, belum pernah saya jutaan, belum pernah, paling 50.000 atau 100.000. 50.000, 100.000. Tapi kan kalikan 10 Kali kok. 10 kok. Kan sehari. Iya. Sebenarnya gini, misalkan saya punya target satu hari itu misalkan 100.000 misalkan ya. Berarti saya kalau mau ngejar itu, kalau satu reel saya cuma dapat 2.000 4.000, saya harus bikin berapa sih untuk jadi 100.000? Betul. Lebih sebenarnya simpel itu sih. Pinter kalkulatornya. Nah, masalah jackpotnya nanti di video mana kita nggak ada yang tahu. Ya nggak ada yang tahu itu mau FYP yang mana itu nggak ada yang tahu. Yang penting kita memberikan informasi dalam tanda kutip atau di garis bawahi itu asli buatan kita. Ya FYP topi putih. Itu sayangnya saya belum bikin itu. Tapi itulah asiknya, mungkin ini saat ini lagi asiknya di Facebook ya untuk mencari rezeki menurut saya. Jadi buat teman-teman juga ayolah kita bikin sebanyak-banyaknya karya gitu ya untuk di Facebook, karena menurut saya saat ini Facebook lagi jor-joran. Lagi jor-joran ya. Dia mau menjadikan seperti TikTok, terus dia mau menjadikan marketplace kan udah ada kan, jadi dia udah kayak ada online shoppingnya, walaupun secara nggak langsung, terus ada video-videonya kayak short YouTube, itu memang ya pasti untuk pertama ya jor-joran. Jadi teman-teman kalau mau manfaatkan momen ini sekarang. Betul, sebelum terlambat, benar. Nanti di YouTube juga ada marketplace, sekarang udah ada, keranjang kuning udah ada, di YouTube udah ada. Biasa. Pasti pas lagi naikin konten di bawah, paling bawah itu muncul. Untuk yang punya biasanya produk. ini berbagi tips ya Pak Peo. Konten yang terbanyak itu reel itu di Facebook itu tentang apa biasanya? Kalau di Merpati itu biasanya tim-tim besar. Dalam tanda kutip tim yang sudah yang senior, badannya besar masuk. Karena banyak teman-teman gini loh, Bang, kalau kita live ya kadang ya, Bang Peong di situ tim besarnya siapa aja ya kan? Itu jadi suatu hal yang memang rancu juga ya, dibilang tim besar nih tim yang seperti apa sih? Kalau kata Kohyun yang badannya besar, apa yang memang sudah lama di Merpati ataukah sudah tim yang banyak juaranya kan gitu kok. Nah, pas saya lihat algoritmanya itu ternyata memang kebanyakan ya beberapa apa ya istilahnya orang-orang lah ya, atau tokoh-tokoh di Merpati, misalkan Mas Junet Kenwood itu banyak, Mr. P, Adijaya banyak, Kohyun Baron pasti banyak, terus liputan-liputan juara 1 di lomba apapun itu banyak, terus
informasi soal, kalau Koyun kan sih perawatan ya. Kalau kita kan lebih ke informasi update juara biasanya. Karena kita biasanya live streamer. Update juara, terus potongan video-video yang kita sudah liput saat di YouTube. Nggak apa-apa itu, masuk situ nggak apa-apa. Nah ini dia kuncinya nih. Kalau misalkan kita selama ini kan bikin video itu seperti bank data. Nah itu beda platform antara YouTube dan Facebook. Saat kita belah jadi dicacak jadi banyak, itu Nggak ketahuan ya. bukan nggak tahu, itu justru yang daripada teman-teman pada ngambilin, kan ada yang bilang tolong lo jangan ngambilin lah dari video saya. Lo kita nggak bisa pungkiri karena itu hal yang nggak bisa istilahnya nggak bisa dijagain ya. Bisa. Nah caranya menurut saya adalah kita sendiri aja memanfaatkan, kita potong sendiri. Iya. Di bagian momen-momen yang memang itu menarik. Singkat, karena menurut saya gini, di saat eranya sekarang TikTok kan lagi naik nih. Kenapa sih orang senang nonton TikTok? Karena dia senang scroll. Ya, senang scroll, simple banget. Simple, dan Reels itu seperti itu, scroll. Iya, benar sih. Nah, itu caranya. Jadi Tapi kalau TikTok sendiri nih, saya ada satu konten yang Kaisar pasti lepas itu viewernya hampir 1 juta. Itu dapat apa itu? dapat penonton yang banyak kok. Itu doang. Wah, Nah, coba video itu jangan dikasih musik atau diganti musik yang memang bagus yang di Facebook itu kan ada yang bebas monetisasi, bebas monet atau enggak dia memang free, enggak kena pelanggaran. Nah, itu dipakai. Video itu coba ditaikin ke Facebook. Yang dari TikTok itu. Potongan itu. gitu. Iya. Terus masih aman ya? aman. Aman. Kalau dari TikTok itu kan kita upload VT ya. Itu kan otomatis ke save ya VT kita ya. Oke. Nah, VT kita langsung kita oper ke Facebook itu gimana? Oh enggak, kita download dulu kan, kita download dulu, terus Iya, di save. kita editnya kasih tulisannya yang berbeda, kan bisa sekarang kan. Pasti editor Koyun tahu tuh dikasih tulisan yang gede, karena kadang sekarang butuh judul yang depan yang gede dulu untuk di awal. Kasih judul depan, watermark depan tuh judul, terus abis itu ngilang, abis itu baru videonya sisanya sekian detik. Nggak mesti harus 90 detik. Video pun 4 detik itu di Reels itu kalau yang nonton jutaan bisa sekian $10. Berapa sih dapatnya? Ini apa? Upahnya berapa fee-nya? Fee apa nih? Per berapa ribu Nah, itu kita kalau terima? untuk di Reels itu nanti kita nggak ada CPM kayak di YouTube. Kalau YouTube kan 1.000 penonton sekian. Ya, sekian $. Kalau di Facebook nanti kita lihat aja per video itu ada sekian $, dapatnya apa $1 atau $2 atau $10 atau bahkan sampai $100 satu video itu mungkin. Kalau saya jadi Koyun bakalan gajian sering teman-teman. Kamu gini aja, kamu kontrak aja di depan rumah saya atau tiap hari ke sini. Kontrakan gratis hitungannya ya kan? Artinya kenapa maksud saya gini, Koyun udah bikin video itu di YouTube banyak banget. Iya. Jangan berpikir kalau video itu harus yang fresh, enggak menurut saya. Yang yang penting lama video pun nggak itu yang mengingatkan, kadang memori-memori yang dulu-dulu diangkat dan itu bisa viral lagi. Ada sih saya sering lihat yang di reel gitu ya. Jadi di YouTube saya itu di-cut, ya, ditayangkan lagi sebagai reel gitu. Ya penontonnya malah lebih banyak dari yang saya bikin. Nah, itu dia. Mana? Gerinda Sipa. Oh iya, Gerinda Sipa. Yang nonton 1 juta berapa gitu. Ngambil video dari YouTube tuh kok. Itu yang tanya aja itu dapat dolar berapa? Tahu berapa? Itu belum nyampe 1 juta kayaknya, cuman baru $16 apa berapa itu. Satu video. $16. Jangan cuma ngomong 6 cuma. Itu satu video buat reel di Facebook tuh kok $16. Dalam 1 bulan apa akumulasi? Baru kemarin. Biasanya akumulasi enggak kalau seperti itu apa? Enggak nih 16. Ini udah off. Enggak, masih nggak apa-apa. Oh, bentar lagi. Ini maksudnya gini, itu $16 itu dia lihat kan baru berapa hari kok? 3 hari itu. 3 hari misalkan dia ngeliatnya. Kan gajian Facebook itu kan 1 bulan ya? Iya. Bentar. 3 hari, $16. Iya. Berarti Asik kok. masih ada dikali 10, Ah, $160. Gila.
Berapa tuh duitnya? Jadi itu sebenarnya gini kok ya, itu kita teman-teman itu nggak kayak gini kan kita buka, sebenarnya bukan dibuka, ini tuh sebenarnya kita juga pengen juga teman-teman yang lain ya, bukannya kita mengajari, tapi kalau kita kadang yang udah kita rasakan, ayo lo kita ini bisa dari cara lain. Nggak apa-apa, memang harus diajarkan, jadi biar perputaran sama daya beli itu masyarakat itu nambah karena ada penghasilan tambahan. Setuju. Minimal mereka bisa beli kuota lah buat nonton konten-konten Iya, kita, iya, ya kan, bener nggak? betul. Tetap rezekinya pasti kebagian kaki. Iya. Oke, jadi menurut saya itu asiknya di saat ini ya. Ini kita ngomong saat ini ya, Om. Karena kita belum tahu kapan nantinya itu. Jadi karena kita konten kreator, apalagi yang tadi saya bilang Kak Uyun dari dulu udah bikin konten, dan banyak juga konten kayak teman-teman Mas Pepi dan Maf itu bikin konten nggak sekedar live, tapi juga bikin soal burung dari atas, burung kamera depan. Nah itu menarik banget kok. Konten yang apa gradasi ya? Iya. Itu kamera depan apa belakang? Kamera Depan. Oh. Cuma kamera depan bawah kok. Kamera pas depan bawah. Tragedinya kan Grande Cyber. Bukan, pas burung dia turun aja kok. Pas burung dia turun di lapak banteng Semarang. Jadi bukan burung dari atas deng gitu. Grande Cyber in memoriam gitu ya. Misalkan gitu. Kayaknya Misalkan kalau jenderal masih punya jenderal in memoriam. Nah. Siap. Kayaknya sepertinya kalian udah nggak mau lama-lama lagi. Gini buru-buru dia mau. Ini dari tadi Win reels. kalkulator udah gerak. Udah gerak ya. Sekarang tapi berbicaranya. Iya. Tipis-tipis dulu. Yang nanya kok. Iya. Oke ya. Nih. Lewat aja kok. Nah, coba Mas Pepi, menurut Mas Pepi gimana sih caranya? Tadi seperti yang dijelaskan Bang Peong itu. Ya, pendapatannya jadi berapa sebulan? Pendapatannya lebih parah dari yang Kohyun tadi ngomong lah. Kohyun kan tadi bilang 4-6 bulan ya. Ya sama seperti 4 bulan dia 1,5 juta. Ya sama seperti itu. Sama seperti itu. Kalau itu Terus cara dapat sampingannya? cara dapat sampingannya ya alhamdulillah banyak sedulur-sedulur. Nah, ngasih. Terus kadang kalau ada yang juara Ya. ya ngehargain juara Relek, kita yang ya. nyampe kita habis juara. Terus ini nih, biasanya kalau dikasih sama untuk event-event itu biasa berapa sih bayaran yang teman-teman terima itu biasa kisaran berapa? Untuk event sekelas mobilan ya? Kalau itu biasanya beda-beda sih kok. Beda-beda Di ya? setiap event beda-beda. Antara YouTuber pun beda-beda ya? Iya. Mungkin beda Tarifnya, karena memang dilihat besar subscribernya. Tapi nggak enak lah ini dibicarain, nanti malah jadi oh lu gedean lu. Sebenarnya udah buka-bukaan sih kalau sama Bang sama siapa kita biasa. Kita udah biasa. Jangan nanti malahin. Tapi kalau untuk ke ranah publik kan Iya, nggak enak. benar. Iya makanya saya stop, nanti ketahuan daripada nanti diminta-minta. Ya. Ya, Oke, kayaknya udah cukup. Ini udah mulai lapar lagi ya. Waduh. Udah lagi kita makan-makan. Kita akhiri aja perbincangan kita kali ini. Teman-teman, sekian aja perbincangan kami semua para konten kreator Merpati ya. Semoga teman-teman terhibur. Mohon maaf jika ada salah kata atau apa yang menyinggung ya. Yang jelas yang penting teman-teman tetap semangat semua, baik sebagai konten kreator, sebagai pemain, sebagai peternak, apapun itu yang penting tetap dalam sebuah dunia komunitas Merpati ya. Tetap semangat selalu berkarya dalam dunia Merpati. Salam Merpati Baron. Raka.